ya. Aku juga udah punya baru. Stylusku juga udah baru. Yang lama rusak, sedih banget rusak. Karena yang lama itu bagusnya bambu mereknya. Jadi yang lama itu bambu, mereknya keren, bisa buat berbagai macam merek laptop. Karena ini sudah rusak, jadi aku terpaksa beli yang murah meriah aja nih. Merek Lenovo. Oke, ini merek Lenovo. Yang kemarin mereknya bambu. Merek bagus. Oke. Kalian udah denger ya? Oke, Halo. Pak. Oke. Sekarang kita kuliah di sini. Kuliah mekanika tanah lah, masa mekanika statik struktur. Ya toh? Ya kan? Ya toh? Iya, Pak. Oke. Sekarang kemarin kita selamat sore teman-teman. Mohon maaf sekali beberapa hari tidak bisa hadir untuk acara kemarin karena saya ada acara di tempat lain. Memang akhirnya sekarang bisa ketemu lagi. Oke. Oke ya. Oke. Aku ntar ya. Dan sembari nunggu teman kalian nih, lagi ada masalah nih laptop gua. Kalian ujiannya kapan sih? 2 minggu lagi Pak buat Mektan. Deg-degan nggak sih? Iya Pak. Deg-degannya sedeg-degan apa sih? Banget, Pak, deg-degannya, Pak. Oh ya, kalian tuh orangnya baik apa nggak sih sebenarnya jadi orang? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Tidak nakal. Ya, oke. Kalian udah pernah makan pizza belum sih? Alhamdulillah udah Belum, pernah Pak. Pak. Belum. Sabar Boleh, Pak, aja. kalau mau dibeliin, Pak. Belum, Pak. Sabar ya. Boleh Pak digofoodin Pak. Kalian orang baik banget sih belum pernah makan pizza. Kalian suka pizza paparon apa pizza hut apa pizza apa sih? Domino Pak. Pizza Kempinski, Domino, Pak. Pak. Hah? Kempinski, Pak. Pizza Kempinski. Aduh, ini kenapa jadi begini? Oke ya, kita ke pizza Kempinski aja kalau begitu. Oke, udah bisa nih. Itu nggak bisa. Aneh. Kalau canggih teknologi yang kita miliki. Gara-gara orang kemarin. Tuh. Ampun. Mana sih? Maafin ntar ya nih. Aduh, gila nih. Fully charged. Oke. Oke, udah bisa tuh. Oke kan? Oke ya, oke. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembukaan mengenai kompaksi. Ya toh, kompaksi itu banyak keuntungannya. Yang kita bahas di sini ya. Banyak keuntungan yang kita dapatkan dari kompaksi. Tapi kompaksi itu sangat tergantung, kompaksi yang terjadi ketika kita melakukan kompaksi adalah bahwa udara menjadi berkurang. Kalau udara berkurang, volumenya berarti berkurang. Volume berkurang berarti kepadatan meningkat. Kepadatan meningkat ya. Kepadatan meningkat, akhirnya tanah menjadi lebih baik. Nah, banyak alat untuk pemadatan ya, mulai dari kaki kambing, steel vibratory, pneumatik, jumping jack, ini semua tergantung kebutuhan, tergantung apa yang akan dipadatkan ya. Setiap cara memanfaatkan prinsip-prinsip tertentu. Ada yang karena tekanan, ada yang karena impact, ada yang karena vibrasi, ada juga yang mengadon atau meremas-remas ya.
Ramadan. Nah, ini macam-macam caranya. Oke. Nah, oke. Terus nanti kalau secara kompaktornya sendiri, alatnya sendiri, biasanya yang kita butuhkan informasinya adalah berapa beratnya, berapa operasi frekuensinya, kemudian kalau dari tanah yang kita perlu tahu berapa kepadatan awalnya, ukuran tanahnya apa, jenis tanahnya apa, water content-nya berapa. Kemudian di lapangan penerapannya adalah berapa kali perlu dilindas, setiap peningkatan perlu berapa ketebalannya, ya. Berapa ketebalannya maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya begini. Salah. Maksudnya apa, Pak? Ya. Lift thickness ya. Ini 0 mau kita naikkan ke plus 100. Berarti lift thickness ini per ketebalan pemadatan. Jadi misalnya per 25 cm, naik lagi 50 cm, seterusnya ya. Ini per 25 cm. Nah, itu namanya lift thickness ya. Nah, ini biasanya jangan tebal-tebal, karena kalau tebal-tebal yang terpadatkan biasanya yang hanya dekat dengan alat kompaksinya saja. Baik ya, ada operasi frekuensi, ada towing speed, nah nanti macam-macam. Oke, nah ini kan tesnya itu biasanya dilakukan di laboratorium untuk menentukan resepnya. Ya, resepnya apa? Resepnya tadi kepadatannya yang perlu dicapai di lapangan berapa, Pak? Nah, ini kita perlu belajar bagaimana hubungan antara lapangan, field, dan juga lab. Oke, sekarang coba Ilham Radian Widyananda. Halo. Halo Pak, halo. Baca ini apa? Dibaca ini. Oke. Ini doang yang saya Oh, lingkarin ada ini. ya. Oke, Nah, Pak. ini. Apa How do bacanya? we relate field and Bukan, lab? ini loh. Field, Ini doang. field. Ini doang. Apa? Field, Coba sekali lagi yang keras. field. Nah, kita harus ini harus agak kelihatan. Nih. Nah, coba apa ayo? Hah? D-nya harus kelihatan, kamu ngomong D-nya. Coba apa? Field. D-nya harus kelihatan. D-nya harus kedengeran. Gimana? D-nya harus kedengeran, D-nya. Field. Oke, kita Field. coba yang lain. Gimana? Oke, kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Oke. Levana Amelia. Coba baca. Nih. Field. Coba lagi. Field. Ya, tipis-tipis kedengeran. Satu lagi ya. Gusti Agung. Coba baca. Gusti Agung. Oh, dia malah ke disco. Cepat dong. Lama amat sih. Ya, belum. Belum ya. Halo. Dia malah diam lagi. Ya udah yang lain. Apa ya? Namira Ayu Chandrina. Iya, Pak. Coba dibaca. Ini. Field. Ya, coba lebih kelihatan D-nya, lebih dikuatkan lagi. Field, Pak. Bingung. Lah malah hilang. Tuh, kelihatan, tuh. Cepat. Satu kali lagi. Field. Malah hilang. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi kita ke laboratorium. Kita ke laboratorium dulu untuk menentukan tanah itu bisa seberapa padat. Ya, jadi kan kita nanti kalau ini tadi ya. Nah, ini kan tanah aslinya dari plus 0. Tanah aslinya kan dari plus 0 ya. Dari plus 0 terus kita naikkan per 25 cm. Kan tanah aslinya yang ini. Nah, tanah yang
Timbunannya yang ini. Nah, yang ini yang saya arsir ini diambil dari luar. Nah, yang dari luar ini kita perlu tahu seberapa padat dia bisa tercapai, ya, seberapa dia bisa padat. Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita ketahui. Nah, perlu kita ketahui itu melalui laboratorium. Ya, melalui laboratorium. Nah, di laboratorium kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada alat proktor. Alat proktor ini ada yang standar, ada yang modified. Intinya yang standar itu kekuatannya lebih lemah. Yang modified kekuatannya lebih besar. Ya, intinya itu kekuatan pemadatan. Ya, energi pemadatan. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat. Kenapa ada standar, kenapa ada modified? Ya karena dulu selalu diingat bahwa laboratorium ini ujung-ujungnya nanti digunakan untuk penerapan di lapangan. Ya, makanya dulu ketika awalnya hanya ada standar proktor, terus kemudian ada perang dunia butuh alat-alat pemadat, butuh konstruksi segera selesai, maka dibutuhkan alat-alat pemadatan yang lebih cepat. Maka lebih cepat sama dengan lebih kuat energinya, maka muncul modified proktor sehingga bisa lebih menggambarkan alat-alat baru yang ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini perbedaan yang standar sama yang modified apa? Intinya ya beratnya ya. Berat hammernya lebih berat, otomatis energinya lebih besar. Tinggi jatuhnya lebih tinggi, otomatis energinya lebih tinggi. Ya. Oke. Number of soil layer lebih banyak, berarti lebih tipis ya. Dengan ketinggian yang sama, berarti dia lebih tipis. Karena satunya dibagi 3, satunya dibagi 5. Otomatis yang dibagi 5 lebih tipis. Sehingga perlapisan energinya jauh lebih besar yang modified. Karena sudah hammernya lebih berat, tinggi jatuhnya lebih tinggi, yang dipadatin lebih tipis-tipis ya. Jadi lebih besar energinya. Oke. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi jantung atau intisari dari pemadatan di laboratorium, yaitu bagaimana kita mendapatkan grafik hubungan antara water content versus dry unit weight. Ya, jadi yang kita kejar di laboratorium adalah grafik ini, water content versus dry unit weight. Oke, Mas sudah paham. Jadi grafik yang kita kejar itu bentuknya umumnya seperti ini. Nanti kita akan belajar bahwa ada bentuk-bentuk yang lain. Ya, tapi umumnya bentuknya seperti gunung seperti ini ya. Nah, jadi seperti yang ini. Oke, seperti yang ini. Nah, oke. Karena bentuknya seperti gunung, maka akan ada satu titik puncak di tengah ini ya, yang paling optimum, yang paling tinggi. Ya, ada titik yang paling tinggi. Ada titik yang paling tinggi di sini. Oke. Ada titik paling tinggi di situ. Nah, itulah titik di mana dry-nya maksimum tercapai saat water content-nya optimum. Ya. Jadi water content-nya paling optimum di sini, dry density paling maksimum di sini. Ya. Jadi ini yang kita cari. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi nilai tersebut. Ya. Oke, caranya gimana, Pak? Ya, caranya kita melakukan tes kompaksi berapa kali. Misalnya di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Pada akhirnya kita bisa membuat sebuah kurva dan akan ketahuan titik pusatnya, titik puncaknya di mana. Ya, jadi tolong ini didengarkan. Highlightnya dari grafik ini, ya, grafik kompaksi ya namanya, kurva kompaksi. Ya, kurva kompaksi. Kurva kompaksi adalah kalian mencari nilai gamma dry maksimum dan juga water content optimum. Oke, itu diingat dulu. Ya, bentuknya umumnya seperti gunung.
Oke. Gamma dry ini bisa gamma dry atau rode ya, satunya berat jenis atau massa jenis. Yang penting kalian tahu bagaimana konversinya massa jenis ke berat jenis. Nah, kalau di sini massa jenis ya, rode sama dengan gamma biasa, gamma padanya 1 tambah water content. Oke. Jadi untuk kalian yang kalian hitung gamanya adalah gamma yang biasa. Gamma biasa. Karena kalian ketika memadatkan membutuhkan air. Ya, sehingga bukan kering. Jadi kalian gammanya yang dihitung adalah gamma apa adanya dibagi dengan water content tersebut yang terkait. Sehingga kalian bisa mendapatkan gamma dry. Nanti kalian plot 1 versus 2. Ya. Jadilah si gunung itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Halo. Bisa, Pak. Nah, ini penting soalnya. Oke, saya hapus ya. Oke. Nah, di kurva gamma D versus W ini ada sebuah garis spesial. Yang warna kuning. Ya, garis spesial. Namanya adalah garis ZAVL. Zero Air Void Line. Zero Air Void Line itu berarti apa? Zero Air Void Line. Zero Air Void. Berarti void udaranya 0. Kalau void udaranya 0 artinya apa? Artinya voidnya semua diisi oleh air. Ya, voidnya semua diisi oleh air. Zero air void ini air udara ya. Jadi pori-porinya semuanya diisi oleh water. Diisi oleh water, saturationnya jadi 100%. Nah, jadi kalau kalian menggunakan rumus ini ya, water content sama dengan saturation gamma W bagi gamma D. Gamma W itu apa? Gamma air ya. Gamma air yaitu 10 kilonewton meter kubik. GS itu apa? GS itu specific gravity. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan grafik ini ya. Misalnya kalian mencoba nilai gamma D-nya berapa. Terus kalian tahu gamma water tahu. Kalian tahu nilai specific gravity tanah tersebut tahu. Ya. Maka kalian akan dapat sebuah nilai W. Misalnya dapat di sini nilainya. W1 gamma dry 1. Terus kalian gamma dry-nya kalian ganti lagi. Maka kalian dapat nilai lainnya yaitu di sini. Kalian coba lagi dapat nilai lagi di sini. Sehingga kalian dapat grafik ZAVL. Ya, ZAVL kita masukkan dengan cara GS-nya harus tahu. Specific gravity-nya harus tahu. Terus kalian coba-coba nilai gamma dry untuk mendapatkan water content-nya berapa. Ya. S-nya jelas 100%. Gamma water-nya jelas 10 kilonewton meter kubik. Ya. Jadi kalian bisa membuat garis ZAVL ini. Nah, spesialnya garis ZAVL ini apa? Ini sebagai garis kontrol. Karena apa? Karena ini garis ini tidak mungkin dilompati oleh kurva gunung ini. Ya. Jadi kurva gunung itu tidak boleh memotong garis ZAVL. Ya. Karena di garis gunung ini semuanya saturasinya belum 100%. Ya. Saturasinya belum 100%. Dan tidak boleh memotong garis ZAVL. Oke. Oke ya. Oke. Karena ZAVL ini saturasinya 100%. Oke. Jadi ada garis spesial. Oke, sekarang kita ceritanya menjadi ada data ya. Ini terus
CAVL-nya ini. Oke. Sekarang ini data tanahnya. Saya asisten laboratorium, terus Nadira Fatar ini jadi tenaga ahli geotekniknya. Tok, tok, tok. Selamat siang, Bu. Tok, tok, tok. Iya, Mas. Bu, Ya, boleh masuk, Bu? boleh. Pik, aja masuk. Selamat siang, Bu Nadira. Saya mau tanya, Bu, ini data dari laboratorium sudah ada, mohon diperiksa, Bu. Ini, Bu, datanya, Bu. Ah, iya, Pak, sebentar ya. Ya. Ini kayaknya ada yang salah deh, Pak, pas Kenapa, uji. Bu? Soalnya, kan kalau Bapak lihat ini di garis merah ini namanya itu ZAVL. Nah, dia itu garisnya itu berfungsi sebagai kontrol gitu, di mana kurva yang kita dapat, kurva Rode versus yang kita dapat itu, puncaknya nggak boleh ngelewatin si garis kontrol ini. Karena garis kontrol ini kan artinya apa ya? Saturasinya itu 100%, sedangkan yang kita uji itu pas di puncak itu saturasinya seharusnya nggak boleh belum menyentuh 100% gitu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Oke. Iya. Jadi ini ada yang perlu dikoreksi ya. Sebenarnya bukan puncaknya yang tidak boleh terlewati, tapi semua tidak boleh lebih dari CAVDL. Ya. Jadi ini tidak boleh. Semua ini kan ada bagian yang dicurigai salah itu. Ya, misalnya CAVL-nya benar ya. CAVL-nya misalnya benar. Nah, yang salah yang ini nih. Segini ini kemungkinan salah ini karena dia di atas CAVL. Ya, di sebelah kanan atas CAVL. Nah, itu nggak boleh. Ya, bukan hanya puncaknya. Ya. Jadi semuanya. Oke. Oke ya, oke. Nah, oke. Ini umumnya kayak gitu pokoknya. Nah, kalian tahu umumnya seperti itu. Sekarang kita tadi ngomong, Pak, kalau standar sama modified itu bedanya adalah energinya. Berarti kalau tanah yang sama dipadatkan dengan standar dan dipadatkan dengan modified, hasilnya beda, Pak. Beda. Karena satunya dipukulin McTyson, Muhammad Ali, satunya cuma dipukulin oleh Namira, Ayu, Chandrina. Nah, itu mesti yang satunya bonyok-bonyok, kalau yang satunya paling cuma bekas-bekas cubitan-cubitan gitu ya, atau bekas tampar-tamparan ya. Ya, setuju toh? Setuju nggak? Namira, Ayu, Chandrina, kamu kalau marah mau menampar sama mencubit kan, nggak memukul kan? Iya, Pak, cubit biasanya. Ya, cubit terus keluarin pisau, tusuk-tusuk gitu ya. Enggak dong, Pak, serem. Ya, oke. Ya, pokoknya satunya dipukulin Tyson, satunya dicubitin Namira. Itu tentu beda, ya. Nah, bedanya seperti ini. Ya, coba lihat di sini. Ya, standar sama Proctor. Yang atas modified, nah yang bagian ini dipadatkan oleh modified, yang bawah dipadatkan oleh standar. Nah, kalau kita lihat di sini, CAVL-nya ada dua ya. CAVL yang tidak bisa dipotong itu CAVL yang 100%. Yang saturasinya 100%. Itu nggak boleh dipotong. Mau pakai standar Proctor, mau pakai modified, pasti tidak boleh memotong CAVL yang 100%. Kalau yang CAVL 80% ya potong lah itu pasti. Tapi kalau 100% nggak bakal kepotong. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita melakukan pemadatan dengan menggunakan energi yang lebih besar, maka kejadiannya adalah Rode-nya semakin tinggi, water content optimumnya semakin turun. Nah, coba lihat. Satunya di sini, satunya di sini. Ya. Berarti kan ininya geser ke situ, satunya geser ke atas. Ya. Oke. Jadi secara praktis kurva gunungnya itu geser ke kiri atas. Ya, paham ya? Kan satunya gerak ke kiri, satunya gerak ke atas. Berarti resultannya gerak ke kiri atas. Ya. Nah, ini penting. Ya, jadi kalau kalian misalnya, Pak, ini kok tanahnya susah dipadatin, ya pakai energi yang lebih besar. Nah, oke. Sekarang kita
Mau ujian. Ujian apaan, Pak? Ya ujianan. Salah. Oh ya bener sih. Oke. Oke ya. Oke, sebentar. Oke. Saya mau tanya ke Hadana Ilman Wicaksono. Halo Pak. Kita jadi itu ya, jadi sandiwara lagi ya. Tok tok tok. Halo, Pak Hadana. Halo Pak. Ya silahkan masuk gitu loh, masuk ngomong ke pintu gitu ya. Ulangi ya. Silakan masuk Pak. Ulangi. Tok tok tok. Halo Pak Hadana, boleh masuk Pak? Halo, boleh Pak. Silakan masuk Pak. Ya Pak, ini saya barusan selesai hasil lab ini Pak, pemadatan Pak. Tapi tadi ternyata anak buah itu lupa Pak, mana yang pakai standar Proctor, mana pakai modified Proctor. Tapi kita dapat grafiknya seperti ini Pak, kira-kira Pak. Nah ini kira-kira yang modified yang modified yang mana ya Pak ya? Kalau dilihat dari grafiknya, yang modified itu yang paling atas yang kuning soalnya kan dia pemadatannya lebih besar, jadi berat jenis keringnya, rodenya harusnya lebih besar juga. Oh, kalau water content-nya gimana Pak? Kalau pakai modified Pak? Kalau buat water content-nya kan bisa dilihat dari grafik. Kalau grafik yang paling atas tuh puncaknya sedikit ke kiri gitu, sedikit lebih rendah daripada yang simple Proctor. Oh, simple Proctor Pak? Oh ya. Standar gitu Pak. Oke, makasih ya Pak. Oke, ya. Tadi kita selama ini belajar yang grafiknya bentuknya enak. Jadi kalau grafiknya bentuknya enak, tahu ya. Kan yang kita butuhkan Rode maksimum. Nah, terus W optimum. Ini yang kita butuhkan. Nah, masalahnya toh, itu kadang-kala kurvanya itu bentuknya aneh-aneh loh. Kayak ada gravel, kayak gini gravel, bentuknya aneh tuh. Sand, naik turun. Ya. Nah, kalau silt sama clay kita nggak usah takut. Umumnya bentuknya pasti menggunung. Ya, ada satu titik puncak. Jadi enak menentukannya. Tapi kalau sand, wah, agak pusing. Ya. Sand agak pusing. Ya, umumnya kalau sand agak pusing. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ini ada contoh-contoh aja. Ada kalanya gravel sama sand itu tidak sesuai yang kita kehendaki. Jadi bisa jadi kalau di sini ya, ini di sini tinggi, ditambahin water content malah turun, ya. Nah, ini hal-hal aneh seperti itu ya. Ini ada istilah bleeding, ya. Istilah bleeding itu apa? Airnya berlebihan. Kalau airnya berlebihan jadi bocor, ya. Oke. Satu hal yang saya kelewatan ceritain tentang ini tadi ya. Nih. Ya. Ini aja lah. Jadi ini kita bagi dua ya. Gunungnya kita bagi dua. Di sini sama kiri sama kanan. Kiri sama kanan ya. Di sini kiri sama kanan. Kalau kita lihat di sini di kiri ini adalah ketika dia water content-nya, ini kan water content optimum ya. Kalau di kiri berarti water content-nya lebih kecil, berarti airnya lebih sedikit. Kalau di kanan airnya lebih banyak. Ya toh. Oke, jadi ketika kita di posisi kiri, penambahan air itu justru membantu proses pemadatan. Jadi adanya air itu justru membantu proses pemadatan sehingga butir-butir semakin mudah tergelincir ketika dipadatkan sehingga dia semakin bisa padat, semakin bantu pergerakannya. Ya,
Tapi kalau sudah di kanan, itu air itu justru malah mengganggu pemadatan. Karena kebanyakan air sudah terlalu banyak, air justru malah membuat jarak antara partikel kebanyakan ya. Karena kebanyakan jarak antar partikelnya jadi ada jaraknya. Jadi antar partikel justru jadi jaraknya jadi lebih tidak bisa merapat karena harus diisi oleh air. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di kiri air itu masih membantu. Ketika dia sampai puncak, air mulai mengganggu malahan. Ya, air mulai mengganggu. Jadi itu fungsinya. Jadi ini disebut kiri ini disebut dry optimum. Kanan ini disebut wet optimum. Oke, itu dulu ya. Dry optimum, wet optimum. Oke. Nah, ini gimana Pak kalau gravel kalau sama sand gimana? Ya, itu ada metodenya sendiri ya. Jadi intinya kalian harus waspada kalau pasir umumnya tidak semudah silt sama clay itu aja. Ya. Oke. Coba lihat nih. Ya. Ketika ini kering udara ya. Ini contohnya ketika 100% saturation dia naik. Nah, ini aneh nih ya. Nah, ini ketika air itu sudah terlalu banyak ya, lapisan air di antara partikel atau butiran. Nah, ini kan butiran ya, butiran. Nah, ini ada lapisan tipis air di permukaannya sini. Nah, terus butir lainnya di sini. Ada lapisan tipis airnya juga. Nah, ini kan mau nggak mau pasti ada jarak setebal air itu ya. Oke. Nah, ini kalau di tanah berbutir kita padatin sekuat apapun ya, pemadatan yang lebih kuat, pemadatan yang lebih bertenaga, itu efeknya lebih kecil. Efek pemadatannya lebih kecil dibandingkan kita melakukan pemadatan yang lebih bertenaga pada tanah berbutir halus. Ya, jadi kalau kita punya tanah berbutir, pasir, gravel gitu ya, ini kita padatkan dengan kekuatan berlebih, itu efeknya nggak begitu sesignifikan ketika kita memadatkan dengan kekuatan berlebih untuk tanah kohesif, granular. Jadi kalau tanah kohesif itu dipadatkan dengan tanah yang dengan kekuatan yang lebih berlebih, maka dia efeknya akan lebih padatnya lebih kerasa. Tapi kalau tanah granular dipadatkan dengan energi yang berlebih, itu efeknya kurang berasa. Oke. Nah, kalau untuk sand jadi gimana Pak kalau untuk sand? Ada cara khusus ya. Kalau untuk pasir itu kita ngomonginnya relative density ya. Relative density itu misalnya 0 sampai 15% dia disebut very loose, 85 sampai 1% dia disebut very dense. Nah, ini yang tepat ya. Ini yang tepat kalau mau tepat pakai pasir itu bukan pakai cara yang tadi kalau mau tepat ya. Pasir bukan pakai cara yang tadi, tapi seringkali secara praktis ya udah deh pakai ini aja lah, pakai yang kompaktor tadi ini ya. Syukur-syukur ketemunya masih bisa bentuk gunung. Kalau ketemunya udah bentuk kayak tidak jelas begini ya, nah itu indikasi itu ya. Oke. Nah, jadi kalau pasir sayangnya di lapangan masih di Indonesia masih sering menggunakan gunung tadi. Syukur-syukur bentuknya gunung, jadi bisa dimanfaatkan, diterapkan. Tapi kalau bentuknya nggak gunung, nah itu sudah indikasi bahwa sebenarnya nggak tepat menggunakan kompaksi tadi. Nah, kalau ini gimana? Kalau pasir, ya, max density-nya ini menggunakan shaking table. Ya, ini max density ya. Max density itu untuk mendapatkan ini ya, max sama min.
Ya, kalau pasir max-nya pakai shaking table. Itu kalau Amerika, ASTM itu Amerika ya, ASTM itu Amerika. Terus kalau Inggris pakai vibrating hammer. Itu mencari maksimalnya, kepadatan maksimal. Itu caranya gimana, Pak? Shaking table. Shaking table. Ini kalian masukkan pasir. Nah, ini dia akan bergoyang kiri kanan kiri kanan kiri kanan sehingga ini akan padat. Itu shaking table. Jadi kalian dapat gamma maksimumnya. Kalau vibrating hammer itu sama kayak mirip sama kayak kompaksi tadi, tapi dia pakai kayak tembakan yang buat getar-getar tuh yang gerak atas bawah. Jadi ini kalau di pistol ya, kalau di pejet pistolnya dia akan ini bergerak turun naik turun bagian yang biru ini. Ini akan ke bawah, ke atas, bawah, atas. Jadi kayak dipukul-pukul gitu loh. Tat gitu ya. Jadi ini ketika masuk, ini ketika keluar. Nah, jadi naik turun dia. Itu. Jadi dipadatkan. Ya. Terus kalau minimumnya gimana? Kalau minimumnya cara Amerika pakai ini ada wadah, terus kalian pakai apa namanya corong ya, corong, kalian masukkan pasir, terus kalian corong ini kalian gerakkan mengelilingi tempat ini dari atas ke bawah. Nah, itu density yang minimum. Kalau yang Inggris itu kalian tahu gelas ukur kimia nggak yang gede-gede itu ya, tabung kimia itu yang ada meterannya ya, itu dimasukkan pasir, terus habis itu kalian getarkan ya pakai tangan aja, atas bawah. Nah itu nanti kalian akan mendapatkan minimum density-nya. Oke, jadi kalau kalian sudah tahu maksimum minimum, kalian bisa mengetahui relatif density-nya berapa dari kondisi E atau kepadatan tertentunya. Nah, jadi ini tambahan dari saya ya. Kalau di mata kuliah sebenarnya ya asal kalian mempelajarinya paham di grafik gunung-gunung tadi ya sudah. Oke. Nah, ini belum terjawab bagaimana kita melakukan hubungan antara laboratorium dan lapangan. Jadi katakanlah kita sudah dapat grafik ini di lapangan, di laboratorium ya, sudah dapat. Nah, maka di lapangan kita harus menspesifikasi. Tolong padatkan sampai 90%, 95%, 95% atau 100% sesuai kebutuhan. Bendungan, nah ini butuh 100%. Timbunan untuk jalan atau bangunan butuh 90%. Ini maksudnya 90%-nya apa, Pak? Nah, ini maksudnya adalah relative compaction ya. RC, relative compaction, tolong dibedakan dengan dry density tadi ya, beda. Satunya relative compaction, satunya dry density. Satunya relative density. Oke. RC itu apa? Relative compaction. Misalnya kita punya satu titik puncak di sini ya. Satu titik puncak di sini. Katakanlah nilainya 20 kilonewton meter kubik. Ya toh? Nilainya 20 kilonewton meter kubik. Ketika kalian disyaratkan untuk mencapai 90%, ya, relative compaction 90%, relative RC 90%. Berarti kalian boleh 18 kilonewton meter kubik. Nah, berarti apa? Berarti pemadatan yang dilakukan di lapangan itu boleh 90% dari pemadatan di laboratorium. Ya, di laboratorium 20%, 20 kilonewton meter kubik. Di lapangan berarti boleh mencapai setidaknya boleh 18 kilonewton meter kubik.
Jadi kalau pemadatan yang tadi ya dari plus 0 kita tambahin 25 cm. Ini kepadatannya minimal harus 18 kN meter kubik di lapangan. Berarti itu sudah boleh. Ya. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya, Pak, kalau 90% itu karena gunung, bentuknya gunung, berarti 90% itu bisa di kiri atau di kanan, Pak? Iya, nanti kita bahas. Ya. Karena 90% kan ini kan 18 kN juga, di kanan juga 18 kN. Ya. 95% juga gitu, punya kiri kanan. Kalau kecuali 100%, kalau 100% pasti punya satu titik aja. Ya. Tapi kalau 90%, 95% pasti punya titik kiri sama kanan. Nanti kita pelajari itu. Oke. Jadi relatif compaction itu adalah maksimum di lab berapa, di laboratorium di lapangan berapa. Ini beda, tidak sama dengan relative density. Ya, ada hubungannya nggak Pak relative density sama relative compaction? Ada. Itu ini, DR nih. Ini relative compaction. Ada rumus singkatnya lagi, ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian kurang data, rumus singkatnya adalah gini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini rumus singkatnya. Garis bawahnya adalah relative density tidak sama dengan relative compaction. Ya. Relative density hanya ada di pasir, sedangkan relative compaction bisa digunakan untuk pasir, bisa digunakan untuk lempung, ya. Oke. Sekarang kita belajar yang ini. Ya. Nah, 90% berarti bisa kiri, bisa kanan. Oke, bisa kiri, bisa kanan. Kalau secara kepadatan nggak masalah, mau dari kiri, mau dari kanan. Kalau yang dari kiri berarti airnya lebih butuh sedikit. Dari kanan, airnya butuh banyak. Ya toh? Di kanan airnya butuh banyak, di kiri airnya butuh lebih sedikit. Tapi kalau secara kekuatan, secara kepadatan, nggak masalah. Ya. Nah, yang sebelah kiri, bed optimum, sebelah kanan, dry optimum. Sebelah kiri dry optimum, sebelah kanan bed optimum. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang penting. Nah, Pak, kalau kiri sama kanan nggak ada bedanya, bebas-bebas saja, Pak. Iya, bebas-bebas saja. Kecuali kalian perlu sesuatu yang penting. Ya. Karena apa? Karena kalau kalian padatkannya di dry optimum atau di bed optimum itu ada perbedaan secara sifat. Khususnya masalah permeabilitas. Ya. Jadi kalau kalian padatkan di sebelah kiri, yaitu kalian kondisi dry optimum, maka butir-butir tanah itu terpadatkannya dalam bentuk terflokulasi. Nah, terflokulasi itu justru dia permeabilitasnya lebih besar, ya, dibandingkan tanah yang kita padatkan di kondisi bed optimum. Ya. Kalau di kondisi bed optimum yang terjadi adalah dia terdispersi. Nah, ini justru malah permeabilitasnya lebih rendah. Ya. Nih gambarnya bagusnya sebenarnya yang ini sih. Iya, ini terorientasi. Kalau yang ini acak dut. Nah, jadi kalau acak dut begini airnya jadi lebih apa? Sini ya. Sorry saya salah. Ya. Sorry saya salah. Jadi ternyata kalau yang terorientasi ini entah mengapa permeabilitasnya lebih rendah. Kalau yang kacau seperti ini permeabilitasnya justru malah lebih tinggi. Ya itu saya juga nggak tahu kenapa kok malah aneh seperti itu ya. Oke, jadi kalau kalian butuh timbunan yang untuk menahan air, berarti mau nggak mau lebih baik kalian memadatkan di bed optimum. Ya, karena permeabilitasnya lebih rendah. Oke. Oke ya. Sekarang kalian, nah kalau di lapangan terus gimana Pak pemadatannya Pak?
Pemadatan di lapangan pakai proktor nggak Pak? Oh beda ya, alatnya Pak tadi pakai alat-alat yang kalian lihat tadi di lapangan pakainya yang ini tadi, nah yang aneh-aneh ini. Tuh, ya ini yang di lapangan pakai ini. Nah terus untuk mengecek sudah mencapai 90%, sudah mencapai 95%, ya, sudah mencapai relative compaction ini dari mana Pak caranya Pak? Ada namanya tes pengujian kepadatan lapangan. Nah, bisa pakai Sencon test, Sencon test ini gimana Pak? Ya, Sencon test itu intinya ya kalian mengambil menggali sedikit ini yang saya warna biru kalian gali. Ya. Kalian masukkan sampelnya ke tabung. Ya ini, maksudnya kalian pindahkan. Nah, ini nanti beratnya kalian timbang. Beratnya kalian timbang. Jadi kalian sudah punya beratnya ini. Misalnya 10 kg. Nah, ya 10 kg. Hal berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah menghitung volume dari bagian yang tergali ini. Menghitungnya gimana Pak? Menghitung volumenya ya kalian bisa menggunakan pasir Ottawa. Ya, ini namanya Sencon ini, sen ya nih. Jadi pasirnya kalian masukkan ke sini. Kalian masukkan pasirnya ke sini. Ternyata kalian butuh pasir 12 kg. Kalian butuh pasir 12 kg. Kalian sudah tahu ya kepadatan pasir kalian itu berapa. Ya. Kalian sudah tahu kepadatan pasir kalian ini pasir ajaib. Ya, pasir ajaib. Jadi kalian sudah tahu kepadatannya, berarti kalian punya gamma D-nya kan. Kalau kalian punya gamma D-nya, rho D-nya, kalian punya beratnya, berarti kan bisa tahu volumenya berapa. Kalian sudah punya volumenya, kalian tadi punya berat 10 kg, tinggal dibagi saja. Berarti kalian sudah punya berat jenis dari berat jenis dari tanah di lokasi ini. Jadi pasir di dalam tabung ini hanya digunakan untuk kalibrasi saja, hanya digunakan untuk menghitung volumenya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami toh? Bisa dipahami. Yang lebih gampang, bukannya lebih gampang, cara lain alternatifnya menggunakan air. Ini pakai balon ya. Nah, ini yang ini. Ini oil or water method ini ya. Jadi kalian isi dengan air. Air kan 10 kN meter kubik ya. Jadi kalau airnya berkurang berapa kilogram, yang masuk di sini sekian kilogram, kalian bisa mengetahui volumenya. Volumenya tahu, tinggal digunakan untuk membagi tanah yang kalian tadi pindahkan. Tanah yang dipindahkan di sini, kalian ukur beratnya, berat dibagi volume, dapat berat jenis. Ya, dapat berat jenis. Oke, jadi kalian bisa hitung. Cara yang lain adalah dengan menggunakan ini, ada cetakannya ini. Kalau cetakan ini kan volumenya udah pasti ya. Volumenya udah pasti, ya gampang. Tinggal kalian, dia ini dipukul ya, ditusuk-tusuk ke tanah dengan dipukul. Jadi nanti ini bagian ini masuk ke tanah. Nah ini di dalamnya jadi ada tanahnya. Di dalamnya ada tanahnya, kalian tahu volumenya berapa, kalian tahu beratnya berapa, bisa ketahuan berat jenisnya. Nah tapi ini cara-cara yang destruktif, jadi dihancurkan. Ada cara yang nggak perlu dihancurkan, itu dengan cara menaruh alat ini, alat-alat dengan menggunakan nuclear density method. Jadi ini alatnya dengan nuclear density method, dengan menembakkan alat dengan menembakkan sinar apa ya, gamma atau apa gitu ya. Jadi tahu density-nya berapa. Ya ini cara non destruktif, tapi ini berbahaya karena radiasi. Oke. Kita istirahat 10 menit ya. Di sini kita masuk ke CPR. Tapi di sini kalian ada pertanyaan enggak sejauh ini? Ada pertanyaan enggak? Belum sih Pak. Belum. Kita istirahat 10 menit ya. Kita istirahat 10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke? Ya.
Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, sudah belum? Kalian jangan lupa absen loh ya. Cuma untuk kebaikan kalian sendiri. Halo, kalian jangan lupa absen ya. Kalian untuk kebaikan diri kalian sendiri. Halo, dengar suaraku nggak sih? Dengar, Pak. Siapa? Hai. Hai ya. Oke, kita mulai ke CBR. Kelihatan ya, PPT-nya ya. CBR. CBR itu California Bearing Ratio ya. CBR aslinya dikembangkan untuk perkerasan. Jadi kalau kita pakai CBR ini seringkali geoteknik ya. Kalau di geoteknik ada CBR seringkali korelasinya tentang penggunaan ke perkerasan. Ya. Jadi ini awalnya untuk batuan pecah ya, yang digunakan sebagai base material perkerasan, juga nanti digunakan untuk subgrade juga. Nah ini yang pada akhirnya di geoteknik kita beririsannya ketika CBR digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan subgrade. Ya, jadi itu dulu. Oke, itu dipahami dulu. Oke. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, ini sebenarnya itu aslinya ya adalah bagaimana sebuah alat digunakan untuk menusuk ya, ditusuk. Jadi alatnya itu menusuk. Ya, menusuk terus nanti digunakan untuk seberapa kuat tanah subgrade atau base course untuk pavement ini pavement ya, ini pavement ya. Perkerasan jalan ketika ditusuk oleh alat tersebut. Ya. Jadi ketika ditusuk butuh berapa tekanannya? Ya, berapa tekanannya. Nanti akan dibandingkan dengan tekanan standar. Tekanan standarnya itu dulu digunakan untuk batu limestone. Ya. Batu pecah limestone, ya, batu pecah limestone. Nah, jadi intinya alatnya itu alat khusus ya, standar plunger-nya ini ditusuk. Nah, ketika ditusuk masuk ke bawah ini masuk berapa sentimeter? Nilainya ada tertentu ya, 1 inci atau berapa nanti ya. Ketika masuk 1 inci itu dia butuh berapa kekuatannya, butuh berapa kekuatan, berapa tekanannya ini. Ya. Oke ya. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, sampelnya ini yang di dalam ini bisa direndam dulu atau tidak direndam. Nah, terus persiapan sampelnya ini, dipadatkannya ini ya, sampelnya ini kan harus dipadatkan. Itu bisa menggunakan static compaction, ini menggunakan cara Proctor tadi ya, atau cara lain dynamic compaction. Ya, dynamic compaction pakai yang tembakan tadi, yang tembakan seperti ini ya.
pakai tembakan seperti ini. Nah, pakai tembakan seperti ini. Oke, jadi intinya itu. Jadi yang perlu kalian tahu, CBR itu nanti ada nilainya 1%, 2%, 3%, 100%-nya itu berarti sama dengan kekuatan si California limestone ini, ya. California limestone ini. Jadi kalau 6%, berarti cuma butuh 6% pressure daripada yang dibutuhkan si limestone California tadi. Jadi intinya ditusuk. Ya, ditusuk. Oke, ditusuk. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika tusukannya masuk sekian inci, nilainya 70 PSI. Ketika masuk sekian inci, masuk 115. Nah, ini nilainya diukur nih, dicatat ya. Berapa masuknya, berapa yang butuh tekanannya berapa. Oke, jadi itu dicatat. Nah, oke. Untuk California, untuk batu California yang 100% ya, itu ketika masuk 0,1 inci butuh tekanan 1000 PSI. Ketika masuk 0,2 inci butuh tekanan 1500. Nah, butuh tekanan 1500. Nah, kalau kita lihat di sini di data yang kita tadi contohkan ya, ketika masuk 0,1 inci dia butuhnya 220. Untuk masuk 0,2 inci dia butuhnya 300. Jelas pasti ini kurang dari 100%, ya. Bentar. Ya, kurang dari 100%. Karena 100% aslinya butuh 1000, dia cuma butuh 220. Ketika dia butuh yang standar California butuh 1500, dia cuma butuh 300. Nah, ini berarti secara kasar ketika masuknya 0,1%, dia butuhnya 22%. Dia hanya punya kekuatan 22% dari nilai batu California, limestone California. Ketika dia masuk 0,2 inci, dia hanya 20% saja. Nah, biasanya tusukan untuk masuk 0,1 inci ini lebih besar daripada yang 0,2 ya, CBR-nya. Ya, jadi ini udah benar nih, satunya 22%, satunya 20%, udah benar. Tapi kalau kebalik ya, misalnya ini 22%, yang bawah 24%. Nah, ini harus diulangi lagi. Kalau diulangi tetap serupa itu maksudnya yang pertama lebih kecil, ya. Maka yang diambil adalah nilai yang 0,2. Ya. Yang diambil yang 0,2%. Jadi intinya seringkali yang dipakai hanya yang 0,1%. Sudah itu. 0,1% yang dipakai. Itu kalau yang 0,2-nya lebih kecil nilainya. Tapi kalau 0,2-nya lebih besar nilainya, diulangi lagi. Kalau diulangi tetap sama aja, ya udah pakai yang 0,2. Oke. Jadi ya tesnya itu cuma nusuk-nusuk itu. Jadi kalau kalian punya misalnya perkerasan ya, perkerasan itu kan ada bagian yang menggunakan kerikil. Nah, kerikil ini disiapkan, entah itu pakai dijemur, direndam atau tidak direndam, terus dipadatkannya dengan cara kompaktor, proktor, atau pakai stat dinamik, dipadatkan. Kalau sudah siap, akan ditusuk menggunakan standar plunger tadi. Standar plunger. Ini ditusuk, terus dicek, ya, sehingga dapat datanya seperti ini. Oke, ya. Oke. Nah, ini biasanya ada koreksi-koreksinya, ya. Misalnya kan grafiknya yang benar kan bentuknya selalu seperti ini ya. Nggak ada yang bentuknya kayak huruf S gini ya. Jadi yang benar selalu hurufnya cenderung ke arah terbuka ke arah bawah, cekung ke arah bawah ya, cembung ke arah atas. Nah, kalau ada yang hal seperti ini, agak ada bagian yang berkurva 2 kali ini, ya, maka harus dikoreksi. Dikoreksinya gimana, Pak? Ya, dikoreksinya caranya, ya, cara koreksinya adalah kita menggunakan, nah saya kok jadi lupa ini. 0, 2,5, 5, 7,5, 1000, 150. Oke. Jadi
Bentar. Oke. Oke. Apa? Jadi di bagian kurva yang dia mulai satu arah, dari sini ya, dari sini kan arahnya kebalik ya, kebuka ke atas ya. Tapi setelah itu kebuka ke bawah. Nah, jadi setelah kebuka ke bawah itu, ini dijadikan patokannya. Jadikan patokannya. Jadikan patokannya. Jadi dijadikan patokan, ya. Jadikan patokan. Oke, jadi kurvanya bergeser. Bergesernya gimana, Pak? Ya ini, karena kita mulainya dari sini, ya. Mulainya dari sini. Maka dia akan bergeser. Iya, bentar. Yang aslinya 2,5 itu, sebentar. Yang bikin bingung ininya kegeser nih loh. Aslinya 7,5-nya pas. Ya, jadi yang aslinya 2,5 itu di sini, kalau secara tidak tanpa dikoreksi, maka kalau dikoreksi dia kira-kira akan di sini. Ini yang 20,5 cm atau 0,1 inci. Kalau yang 0,2 inci, aslinya dia di sini, dia akan kegeser seperti ini. Jadi kira-kira koreksinya itu sebesar ini. Nah, koreksinya sebesar ini berarti dimulai dari nilai 0. Nolnya di sini. Nolnya di sini, ya. Jadi nilai nolnya di sini kira-kira. Nolnya kira-kira di sini, maka akan terjadi shift ini sebesar 2,5. Ya. Sini 5 mm. Nah, jadi ada geseran. Oke. Lebih seperti itu. Nah, oke ya. Nah, ada juga field CBR. Ya, kalau ini kan laboratorium. Ya, ditusuk tadi. Kalau yang di kalau yang di lapangan, ya otomatis ada perbedaan. Kalau yang di lapangan, rate pembebanannya cepat. Kalau ini konstan. Terus kemudian kalau di lapangan, kiri kanannya ini tidak ada baja-bajanya. Kalau di sini kan ada tabung bajanya kiri kanan. Ya. Di bawah juga, bawahnya cuma batuan atau tanah lembut. Kalau di sini bawahnya keras. Ya. Jadi juga ada versi laboratorium, versi lapangannya. Ya, bisa dilakukan di lapangan. Nah, terus juga ada namanya DCP, Dynamic Count Penetration Test. DCP ini yang digunakan untuk penentuan CBR di lapangan. Ya, penentuan CBR di lapangan. Ini mirip sama seperti CPT ya. Jadi kita menusukkan ini ya. Kita tusuk dengan beban sekian dan sekian. Misalnya 100 pukulan, ya berapa pukulan nembus 100 mm, kurang dari 1. Berarti kira-kira CBR-nya kurang dari 2%. Ketika dia butuh 20 sampai 25 pukulan untuk menembus 100 mm, kira-kira CBR-nya 50 sampai 60%. Ya, ini tentunya korelasi umum. Karena setiap tempat pasti akan berbeda perilakunya. Orang satunya satunya kan ditusuk ya. Ditusuk itu ditekan ya. Ditekan. Kalau CBR yang asli kan ditekan ya. Ditekan ke bawah. Kalau ini kan dipukul-pukul ya. Dipukul-pukul. Jadi agak beda. Oke. Nah, ini kisaran aja ya. Jadi kalian yang penting tahu ada DCP, Dynamic Count Penetration atau DCP ya. DCP
Di mana ini adalah salah satu alternatif CBR di lapangan karena ada korelasinya. Tapi korelasi ini harus hati-hati karena bakal berbeda. Oke. Ini kalau ini ya. Coba, kalau CBR-nya itu kurang dari 1%. Ya, CBR ini kurang dari 1% dengan ini CBR yang di sini yang dimaksudkan adalah CBR yang persiapan tanahnya adalah direndam. Ya. Jadi kalau persiapan tanahnya direndam, nilainya kurang dari 1%, maka dia termasuk sangat lemah. Ya. Ketika dia lebih dari 30%, maka dia sangat kuat. Atau lebih dari 30% dia akan sangat kuat. Biasanya ya kalau buat jalan, ya ini misalnya kita mau bangun jalan di atas tanah asli ini, mau kita bangun pavement. Biasanya teman-teman dari transportasi itu menginginkan yang lapisan bawah ini ya, tanah asli ini ya, itu minimal 6%. Ya, jadi minimal dia medium. Ya, 6%. Oke. Subgrade ya, subgrade itu yang di bawah, ini subgrade. Asli ini maksudnya subgrade. Oke. Kemudian kita juga bisa memperkirakan konsistensi clay berdasarkan CBR. Ya, jadi kalau CBR-nya lebih dari 10, itu kira-kira undrained shear cell-nya 200 kPa. Ya, maksudnya undisturbed sama remolded ini apa? Ya, ini maksudnya remolded ini dia sudah terganggu sampelnya, sudah disusun ulang, sudah diulang lagi. Ya, kalau undisturbed ya sampelnya apa adanya. Oke. Kemudian ini subgrade material lagi ya. Ini kok subgrade material. Oh ya, ini subgrade material. Subgrade material itu subgrade material tadi yang tanah asli ya, tanah asli di bawah pavement tadi ya. Ini subgrade. Jadi kalau subgrade-nya kalian ketemu tanah GWGP, kira-kira 20% lah CBR-nya. Kalau kalian tanahnya TL atau CH, nah ini kemungkinan cuma 5%. Nah, seperti itu yang perlu kami sampaikan di sini. Jadi, saya tadi salah sampaikan ya, biasanya teman-teman transportasi itu pilihnya 6%. Berarti secara gampang kalau tanahnya pasir, ya itu otomatis setidaknya ya kalian bisa dapat lah 7 itu ya. Ya, kalian sudah dapat 7. Oke. Karena kalau material, kalau ini tadi ya, material-material ini digunakan sebagai pavementnya itu sendiri. Ya, jadi kalau kalian menggunakan sebagai pavement, maka CBR-nya kalau gravel itu bisa sampai 40-80%. Kalau gambut, kurang dari 5% ya, kecil. Ini bakal buat apa ini? Kok butuh gini, Pak? Kok butuh nilai-nilai CBR ini butuh buat apa, Pak? Ya ini nanti kalau di ilmu pavement itu butuh lapisan pertama berapa CBR-nya, lapisan kedua berapa CBR-nya, lapisan ketiga berapa CBR-nya. Ini pavement ya. Pavement. Mereka bakal menghitung kekuatannya itu. Ya. Oke. Ya, itu aja CBR. Jadi CBR itu yang penting kalian tahu ya, nilainya persen. Persen apa? Persen terhadap batu limestone California. Cara tesnya gimana? Ditusuk, lalu dibaca, ditusukkan sedalam 1/10 inci dan 2/10 inci. Ya. Nah, nanti di kedalaman tersebut dibandingkan dengan berapa pressure yang dibutuhkan untuk batu limestone. Batu limestone ketika ditusuk satu ini dia butuhnya 1000 PSI. Ketika masuk 2 ini butuhnya 1500 PSI. Nah, oke toh? Ya, cuma gitu doang. Oke, cuma gitu doang. Ujian gimana ujian? Ujian semua bahan muncul. Kalian boleh pakai kertas contekan sebanyak-banyaknya, tapi hanya rumus. Ya, nanti tugasnya muncul di di mata kuliah itu, di Google Class. Kalau butuh ketemu asisten, silakan hubungi Kak Jaga dan Kak Farah. Oke toh?
Oke toh? Ada pertanyaan? Oke, Pak. Oke gak? Oke gak? Jangan lupa absen lo ya. Oke gak? Oke gak? Diam aja sih. Oke, Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Jaga kesehatan ya. Kemungkinan Yuk. semester depan bisa kuliah online nih kemungkinan. Paling nggak hybrid. Min. Oke. Apa? Ya, Pak. Absennya Siap, belum Pak. bisa, Pak. Absen belum bisa? Belum Iya, dibuka, Pak. Iya. Absen. Belum dibuka ya? Aneh. Ntar ya. Belum dibuka? Masa udah ya? Kamis nggak bisa ya? Coba. Oh di sini udah bisa nih. Nggak bisa. Di saya belum bisa, Pak. Ini hari Belum, Kamis Pak. toh? Oke. Tenang. Kita buat. Jadi jadwalnya kita agak ganti aja ya biar nggak ini. Kelas mana caranya nih? Tambah pertemuan. Ini kita buat dari jam 17 saja. 17 sampai 20. Eh, 16. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke toh. Wah ini kok ada yang saya lupa absen ya? Sudah bisa belum? Izin ngabarin, Pak. Ya. Beberapa dari kami katanya udah bisa absen sebelumnya, Pak. Wah, padahal tadi Jadi udah dihapus. udah otomatis katanya, Pak. Ya udahlah. Udahlah, nggak masalah. Oke. Yang tadi diisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke ya, tunggu yang ini ya. Oke. Tuh absen ya yang hari ini ya, barusan ya. Yang tadi udah dihapus. Yang awal tadi. Sekarang halo. Udah nih, udah otomatis ya nih. Oh, otomatis ya, friend. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 01 kali. Maafin aku ya. Oke, Pak. sampai ketemu ya. Jangan nakal ya. Kalau mau tanya-tanya, tanya lewat line atau WhatsApp terserah. Oke. Jangan nakal ya. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan nakal. Oke.